Alat ukur yang pertama itu adalah mistar. Mistar ya, bukan mistar gawang. Tapi mistar yang kita maksud di sini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sains, ketemu lagi dengan Miss Vina. Kalau kalian sudah nonton video Miss Vina tentang pengamatan ilmiah dalam IPA, ada satu hal penting yang harus kalian pahami, yaitu melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Memangnya alat ukur ada berapa banyak, Miss? Sangat banyak sekali. Oleh karena itu, yuk kita pelajari alat ukur itu apa saja jenisnya dan berguna untuk mengukur apa saja ya. Oke, check this out. Sebelum kita mengetahui apa saja alat ukur, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan pengukuran. Jadi, pengukuran adalah suatu proses membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Misalkan seperti ini sobat, kalian melakukan kegiatan pengukuran panjang pensil dengan penghapus. Dalam kegiatan tersebut, artinya kalian membandingkan panjang pensil dengan panjang penghapus. Panjang penghapus yang kalian gunakan kita sebut dengan satuan. Ingat ya, satuan. Karena lebih kecil ya, lebih pendek daripada pensil. Atau bisa juga seperti ini sobat. Kalian melakukan pengukuran panjang pensil dengan satuan ukur cm. Maka kegiatan ini baru dikatakan kalian sedang melakukan proses pengukuran. Oke, daripada berpusing-pusing ria, kita fokuskan video kali ini ke alat ukur panjang. Karena alat ini yang paling umum dan paling banyak kita pakai. Alat ukur panjang biasanya digunakan untuk melakukan pengukuran pada suatu benda atau suatu objek untuk mengetahui tinggi, panjang, lebar, atau tebal. Ada beberapa alat ukur yang bisa kita gunakan, seperti beberapa contoh di bawah ini. Oke, coba kita perhatikan alat ukur yang pertama. Alat ukur yang pertama itu adalah mistar. Mistar ya, bukan mistar gawang, tapi mistar yang kita maksud di sini adalah penggaris. Alat ini digunakan untuk mengukur suatu benda yang tidak kecil, tapi tidak juga besar. Skala terkecil pada sebuah penggaris atau mistar adalah 0,1 cm. Ya, bisa kita perhatikan skala terkecilnya, ya. Selain untuk mengukur panjang suatu benda, mistar juga digunakan untuk membuat sebuah gambar. Biasanya untuk mendapatkan sebuah garis lurus dengan panjang tertentu. Ya, alat ukur panjang yang seperti ini bisa kita namakan dengan istilah meteran. Dan ada juga alat ukur panjang yang seperti roll meter. Alat ini biasanya digunakan oleh tukang bangunan. Kita lanjut ke alat ukur panjang yang kedua, yaitu yang seperti berbentuk kunci Inggris. Nah, itu dinamakan dengan jangka sorong. Ingat ya, jangka sorong. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur diameter sebuah pipa, baik di bagian dalamnya ataupun di bagian luarnya. Jangka sorong memiliki dua jenis skala. Coba kita perhatikan pada gambar di samping ini. Ada skala utama dan juga ada skala nonius. Nah, skala nonius ini yang bisa digeser-geser. Skala terkecil dari jangka sorong adalah 0,01 cm.
lebih kecil daripada skalanya dari mistar atau penggaris. Dan yang ketiga, ada alat ukur panjang yang dikenal dengan nama micrometer skrup. Alat ini biasa digunakan dalam pengukuran panjang suatu benda yang kecil. Misalkan, mengukur ketebalan plat aluminium yang sangat tipis, atau ketebalan kertas, ketebalan kawat, dan lain-lain. Dan di sini kita bisa melihat bagian-bagian yang harus kita ketahui dari micrometer skrup. Yang pertama ada landasan, ada skrup, dan di sini yang ada skalanya ini dikenal dengan nama lengan mikrometer. Dan ada juga skala nonius, skala kecil yang bisa digeser-geser atau diputar, itu dinamakan dengan timbal. Dan pada bagian ujung ada roda bergerigi. Oke, yuk kita perhatikan sekali lagi pada lengan mikrometer. Itu ada skala, ya. Itu kita namakan dengan skala utama atau skala tetap. Sedangkan skala yang ada di bagian timbal itu bisa diputar-putar. Itu dinamakan dengan skala nonius. Karena alat ukur ini digunakan untuk mengukur sesuatu yang sangat kecil atau sangat tipis, maka skala terkecil dari alat pengukuran ini adalah 0,001 cm. Jadi dapat kita simpulkan dari ketiga alat ukur panjang yang sudah kita pelajari tadi, alat ukur yang bisa mengukur sesuatu yang paling tipis atau paling kecil itu menggunakan micrometer skrup. Selain itu, jika kita lihat dari segi skalanya, pada mistar itu hanya memiliki skala utama. Kalau jangka sorong dan micrometer skrup punya skala utama dan skala nonius. Jika kalian nantinya ada yang berencana menjadi seorang insinyur, kalian sudah mengerti alat apa ini dan kegunaannya. Bagaimana? Seru kan belajar IPA? Sekian untuk video kali ini, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Salam, Science is fun! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.